Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kidimi. Di video tutorial ini saya akan membahas masih dengan fundamental Flutter dan kali ini saya akan membahas tentang widget card. Jadi, widget card ini salah satu ya widget yang paling banyak dipakai dalam pengembangan aplikasi berbasis Flutter. Oke, kita coba lihat, eee, bisa dikunjungi nanti, web resmi flutter.dev, di mana nanti di situ ada petunjuk bagaimana penggunaan tentang widget card. Jadi widget card itu dia kalau kita lihat di Bootstrap ya namanya juga sama ya, sama kayak di Bootstrap ada juga card ya. Jadi, seperti kotak ya, kalau kita lihat di Bootstrap, nanti bisa kita lihat di sini juga, kalau yang biasa menggunakan framework Bootstrap dalam, mendesain user interface-nya nanti bisa dilihat ada card ya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, nih, sama sih sebetulnya. Jadi hampir-hampir sama bentuknya dan fungsinya juga hampir sama. Jadi, dia biasanya digunakan untuk meletakkan komponen widget yang lainnya di dalamnya ya. Oke, nanti kita coba lihat. Jadi ada di dalam widget katalog, nanti itu ada di material components ya. Oke, ada app bar, drawer, ada checkbox ya, slider. Oke, ada banyak sekali. Nah, ini card ya, information display. Jadi dia memang digunakan untuk menampilkan, information ya. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat hasilnya ya. Jadi di gambar ini kita bisa melihat hasilnya. Nah, seperti ini nih. Coba kita jalankan ya, saya run ya. Tampil nggak ya? Nah, nih. Ya, jadi dia seperti card yang ada di Bootstrap ya. Jadi untuk menampilkan information ya. Nah, biasanya card itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya, karena dia biasa digabungkan dengan container, dia digabungkan dengan list style nantinya ya, dia digabungkan dengan column, misalnya kalau kita mau menghasilkan susunan button seperti ini, row ya, dan sebagainya. Nah, nanti itu saya akan jelaskan di video tutorial yang akan datang bagaimana nanti menggabungkan sebuah komponen dalam sebuah project nantinya ya. Jadi memang di video tutorial di awal-awal ini saya akan menjelaskan per widgetnya terlebih dahulu ya, supaya nanti jelas fungsinya dan bagaimana penggunaannya dan lalu ada atribut apa saja di dalam widget tersebut yang sering kita gunakan ya. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi saya akan buat sebuah kelas ya. Ya, di video tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang text, nanti bisa dilihat ya. Ada kolom dan row ya, itu juga sudah saya jelaskan ya. Nah, ini widget ketiga yang saya jelaskan yaitu tentang cut ya. Jadi saya buat di data file ya, cut. Oke. Nah, di sini saya buatkan kelas ya. Nama kelasnya cut widget. Nah, seperti ini. Ya, extend stateless widget. Oke, untuk sementara kita pakai stateless widget terlebih dahulu ya, walaupun nanti ada stateful widget. Nanti apa itu bedanya nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, di sini jangan lupa build ya. Oke, ini saya hapus ya. Saya pakai return jadi app scaffold ya. Scaffold jadi saya sudah menjelaskan singkat tentang scaffold ya di video tutorial yang pertama kali tentang Flutter. Mungkin nanti ada lanjutannya ya tentang scaffold ini ya, karena sebetulnya scaffold itu nanti ada banyak item yang bisa kita jelaskan dari
widget scaffold ya. Jadi widget scaffold itu ya widget utama yang membentuk, yang nanti sebagai pembentuk luarnya lah ya. Nanti di dalamnya di situ ada header-nya, ada body-nya nantinya ya. Ada bottom navigation-nya, nanti ada drawer-nya ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lagi tentang scaffold ya. Ya, untuk video tutorial yang pertama, saya sudah pernah menjelaskan tentang scaffold secara singkat ya. Nanti bisa dilihat aja terlebih dahulu. Nah, oke. Di dalam scaffold ini nanti ada app bar ya, app bar. Salah satunya nanti fungsinya kita bisa meletakkan title di sini ya. Misalnya saya kasih nama cut widget ya. Oke, nah nanti ada body komponen scaffold ya. Oke, nah body itu nanti bisa kita letakkan bebas, kita mau letakkan langsung cut nantinya di dalamnya atau kita bungkus terlebih dahulu dengan kontainer ya. Itu terserah ya. Di sini kita coba bungkus saja terlebih dahulu dengan kontainer ya. Nah, seperti ini. Nanti ada char. Nah, di sini kita letakkan cut. Ya, seperti ini. Oke, nanti ada char ya. Oke, nah di sini kita letakkan teks saja ya mungkin ya. Oke, untuk teksnya mungkin saya ambil saja tulisan dari Lorem Ipsum ya. Supaya agar lumayan banyak lah tulisannya ya. Bisa kita copy di sini. Oke nih, Lorem Ipsum image. Kita ambil yang ini, lipsum.com. Saya ambil yang ini aja nih, nggak terlalu banyak. Atau lebih dikit lagi. Yang ini saja. Oke, ini ya saya copy. Saya pastikan di sini ya. Oke. Lumayan banyak ya. Oke, char. Jadi cut ini beda kayak kolom ya. Kalau kolom sama row kita bisa meletakkan banyak widget di dalamnya ya. Tapi kalau cut dia hanya satu widget ya yang bisa kita letakkan di dalamnya. Nah, kalau kita ingin meletakkan banyak widget di dalam cut ya biasa kita letakkan misalnya kayak list style di dalamnya atau kita gabungkan dengan kolom atau kita gabungkan dengan row nantinya seperti itu ya. Jadi seperti saya bilang tadi, setiap widget yang ada di Flutter itu tidak bisa berdiri sendiri karena mereka itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi yang paling maksimal mereka itu digabungkan sehingga akan menghasilkan desain yang optimal ya, seperti itu. Oke, kita coba jalankan ya. Cut untuk pertama kalinya kita bisa lihat. Oke, sorry. Saya belum memanggilnya di kelas utama kita, di prosedur utama kita ya, di void main run myF. Nah, myF ini belum di home-nya belum kita panggil widget apa yang akan kita jalankan ya. Oke, kita import terlebih dahulu ya. Import di dalam folder widget ya, widgets, lalu ada cut ya. Nah, tadi namanya adalah cut namanya adalah cut widget ya. Nah, ini cut widget. Oke. Oke, sekarang kita coba run. Kita stop dulu ya. Kita coba jalankan ya. Oke, kita sudah mendapatkan contoh cut ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya kan seperti ini nih.
Jadi kayak ada 3 dimensi ya, ada kontainer yang ada wadah yang kayak 3 dimensi ya, ada seperti kita lihat ada kotak ya. Nah oke, sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam card yang bisa kita gunakan ya. Eee, yang pertama sih saya akan menjelaskan tentang color ya. Jadi card itu nanti bisa kita kasih warna ya, jadi di dalam kontennya ini, kita bisa kasih warna ya. Nanti yang pertama itu adalah color. Sebetulnya yang pertama itu adalah char ya. Char digunakan untuk meletakkan sebuah widget ya. Kita sudah contohkan, jadi dia tidak hanya bisa meletakkan teks sebetulnya, dia bisa meletakkan widget container, widget kolom, row, widget list style ya, widget apa saja nantinya ya. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang color. Nah, color ya. Color ini ya sesuai dengan namanya, kita bisa memberi warna ya. Misalnya kita akan menggunakan warna apa, bebas ya. Misalnya saya akan menggunakan warna yellow ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini hasilnya. Di card kita itu akan ada warnanya ya. Dan kalau kita lihat ini antara tulisan sama card kita itu dempet ya. Dempet seperti itu ya. Itu bagaimana kita bisa atasinya ya? Apakah nanti ada di dalam card itu padding ya. Jadi kalau kita belajar CSS kan untuk mengatur jarak di dalam itu kan pakai padding ya. Kalau sedangkan yang di luar itu kan pakai margin ya. Nah, bagaimana, eee, card ini supaya dia tidak dempet ya dengan isinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat sih di properties-nya sih nggak ada padding. Nah, seperti yang saya bilang tadi, makanya, card itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia, eee, bukan card saja, tapi widget yang ada di dalam Flutter itu sih tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan widget-widget yang lain supaya hasilnya optimal. Nah, untuk itu bisa kita gabungkan dengan padding, widget padding ya. Oke, misalnya gini nih, saya gabungkan dengan, padding, nih ya. Jadi akan dikasih jarak 8. Nah, nih akibatnya nanti tulisannya tidak dempet lagi dengan, cut ya, karena kita sudah sisihkan dengan widget padding itu sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sudah kita kasih warna, oke, yang kedua kita coba elevation. Ada elevation, elevation itu sih sebetulnya untuk mengatur bayangan yang ada di sini ya. Bayangan, 3D bayangan pada cut ya. Kalau di sini kan sebenarnya kita sudah lihat si cut itu timbul, tapi belum jelas bayangannya ya. Oke, kita coba tambahkan elevation misalnya 5. Oke, dia dalam bentuk bilangan desimal ya, bisa pecahan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ngelihat, dia semakin timbul ya untuk cut-nya. Jadi kita bisa ngelihat, bayangannya semakin jelas, semakin besar. Misalnya kalau 10, nanti dia semakin timbul seperti ini, ya. Oke, itu sudah kita coba elevation. Nah, nanti bayangan itu bisa kita kasih warna. Secara default sih kayaknya hitam ya, hitam hitam bercampur abu-abu seperti itu ya. Ya, namanya juga kan bayangan. Bayangan hitam secara standarnya, tapi sih bisa kita kasih warna bayangan tersebut. Jadi, misalnya shadow color. Nah, shadow color misalnya kita kasih warna dengan warna misalnya, yang suka warna pink, yang suka warna red ya, silakan nanti digunakan. Oke, kita coba pakai warna red ya. Nah, kita lihat sih ada warna kemerah-merahannya ya, hitam bercampur kemerah-merahan seperti itu ya. Oke, kita coba. Misal ini aja nih, pink ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oh, sorry ini lost connection ya. Jadi, dia terlepas
dari smartphone saya. Nggak apa-apa kita coba run ulang ya, tapi memang waktunya agak lumayan lama karena untuk membentuk koneksi awal itu cukup lama ya. Oke, kita tunggu saja ya. Oke ya, kita sudah terhubung lagi dengan smartphone. Ini kayaknya nggak terlihat mungkin karena terlalu lebar ya, jadi nggak terlalu terlihat warna pink-nya ya. Oke, nanti bisa dicoba ya, red coba. Kita ganti red aja, yang agak terang ya. Oke ya, jadi sudah ada shadow color. Shadow color itu tadi bayangannya ini akan bercampur warna merah sama warna, hitam ya, warna merah sama warna hitam. Tapi di sini nggak tampak jelas ya. Nah nih kalau saya matikan warna kuning tadi, jadi kita bisa ngelihat shadow-nya itu tidak mutlak warna hitam ya. Coba kita matikan ya, ini shadow color-nya, nanti default-nya dia akan hitam. Nah ini akan hitam ya, hitam abu-abu, tapi kalau kita ada warna lain nanti dia akan di-combine. Nah, seperti ada warna merahnya ya dan hitam. Oke, jadi saya matikan saja untuk color yang kuning tadi di dalamnya ya. Nah, sekarang eh kalau padding dia nggak ada cut ya, untuk mengatur jarak konten dengan tepinya ya, mengatur jarak di dalamnya ya. Jadi kalau padding nggak ada, tapi kalau margin dia ada. Kalau margin itu, beda beda cut ya, kalau cut itu mengatur jarak, dengan kontennya, jadi tepi ini dengan jarak button atau left ya, atau top atau right ya. Kalau margin itu mengatur cut dengan induknya ya. Jadi, misalnya seperti ini nih, margin ya, jadi dia ada banyak, jadi kita bisa pilih misalnya, all ya, add insert all. Jadi kalau all ini, kalau saya isi misalnya 10 ya, nanti semuanya 10, atas 10, left 10, right 10, bottom 10 ya. Nah ini nanti adalah 10 ya, dengan top 10, dengan right 10 ya. Kalau kita isi 20, nah nih top, left sama right sama 20 semua. Nah, kita bisa mengaturnya dengan misalnya kalau kita hanya top-nya saja, atau left-nya saja, atau right-nya saja, ya, atau bottom saja itu bisa kita gunakan, eee, only ya, only, seperti ini. Jadi kalau seandainya misalnya left, kita pengen left-nya itu adalah 5 misalnya ya, lalu, right-nya, 5 ya, lalu nanti bottom-nya adalah 10 ya, lalu, top-nya adalah 10 seperti ini ya, bisa? Ya, oke, bentar ya. Ini harus ada koma ya, oke.
Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita coba aktifkan lagi warnanya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita atur. Jadi kita bisa pakai lap saja, misalnya mau kita atur, misalnya lapnya sejauh 20, sedangkan yang lain tidak kita atur ya. Itu kalau kita menggunakan only. Jadi nih, yang lain dempet untuk top, right sama bottom-nya ya. Nah, sedangkan ini lap-nya saja ya. Atau itu only, jadi ada all, kita mau seragamkan jaraknya, atau only kita bisa pilih lap kalau seandainya nilai yang berbeda-beda ya. Atau nanti kalau kita punya horizontal nilai yang sama, vertikal nilai yang sama, nah itu bisa kita pakai simetris kalau nggak salah, kita coba lihat ya. Ya simetrik ya. Jadi kalau horizontalnya sama misalnya, sama-sama 5, horizontal itu berarti left sama right ya. Sedangkan vertikalnya sama misalnya 10, itu top sama bottom ya, vertikal itu ya. Nah, bisa kita pakai ini saja. Oke, jangan lupa koma lagi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita buat ini misalnya 10 ya. Oke, kita lihat jaraknya ada ya. Jadi kita bisa bisa buat seperti itu ya. Horizontal itu untuk left sama right, sedangkan vertikal untuk top sama bottom ya. Oke, jadi kita sudah tahu ada color, ada elevation, ada shadow color, ada margin, ada child. Nah, ini yang lebih kompleks ya, ada shape ya. Shape itu ya kalau kita lihat cut ini kan dia segi 4 ya, persegi panjang ya, di mana di ujung-ujungnya ini eh apa ya, ada kayak melingkar seperti itu ya. Nah, bentuknya ini bisa kita atur ya, bisa kita atur dengan atribut yang selanjutnya adalah shape ya. Jadi shape ini sangat luas sekali ya. Saya menelusurinya ya banyak sekali yang bisa kita pakai di property shape-nya ini. Tapi saya akan menjelaskan yang biasa kita gunakan sajalah ya. Oke, nanti kalau tidak video tutorialnya akan memiliki durasi yang sangat panjang sekali ya. Oke, shape itu nanti ada yang saya akan gunakan adalah shape dengan menggunakan rounded rectangle border. Jadi dia itu ada, saya tulis di notepad ya. Apa saja yang ada shape bentuk ya, shape. Nanti ada rounded ya, rectangle border ya. Jadi rounded rectangle border ya sesuai dengan namanya, dia persegi panjang lalu ujung-ujungnya rounded ya. Ada sedikit bulat ya. Atau nanti circle border ya, circle atau circle border ya. Nah, ini bentuknya lingkaran nanti ya. Ada nanti continuous ya. Continuous rectangle border. Nah, ini sama kayak rounded rectangle border-nya saja. Kalau kita rounded rectangle border ini sudutnya itu bisa kita custom ya, bisa kita custom semakin melingkar ya. Tapi kalau continuous ini kayaknya dia memang diciptakan memang agak melingkar sedikit ya, seperti itu ya, smooth ya. Dia tidak bisa ekstrim kayak bisa kita custom begitu melingkarnya nantinya ya. Oke, ada bevel ya, ada bevel. Ya, bevel ini kayak segitiga ya, segitiga timbul seperti itu ya. Oke, kita coba lihat saja lah ya. Pertama saya akan jelaskan rounded ya, rounded rectangle border. Nah, rounded rectangle border ini nanti dia kalau kita lihat sih dia ada nih ya, kita coba lihat ya.
ada side, ada radiusnya yang harus kita setting ya. Radiusnya itu berarti bentuknya, sedangkan side-nya itu nanti sisinya itu ya, apakah nanti ada bingkainya, apakah nanti warna bingkainya apa, seperti itu ya. Jadi ada 2 ya. Oke, yang saya akan setting saya start terlebih dahulu ya. Start itu nanti ada apa saja, nanti ada border side none ya. Kalau border side none berarti dia tidak ada tepi ya, tidak ada maksudnya tidak ada warna untuk tepinya nantinya ya. Bingkainya ini tidak ada bingkai ya, tidak bisa kita tebalkan, bingkainya tidak ada warna bingkai seperti itu ya. Tapi kalau kita mau ada warna bingkainya ya, nanti bisa kita buat seperti ini. Border side ya. Nah, kita buat di sini nanti ada color, bisa kita lihat ini color bingkainya, ketebalan bingkainya, lalu style bingkainya. Ada solid nanti ya, ada non ya, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita buat color misalnya, kita ingin warna bingkainya misalnya eh apa ya? Blue misalnya atau purple lah ya. Oke, nanti kalau kita bisa lihat. Nah, ini ada bingkai ya. Sepertinya ada bingkai. Ya bisa kita buat ketebalan bingkainya itu dengan menggunakan width ya. Misalnya kita buat 1.0 ketebalan bingkainya ya, atau 2.0 ya. Jadi semakin apa ya, semakin tebal ya nilai, semakin besar nilai semakin tebal nanti bingkainya ya. Oke, nah stylenya ya, stylenya jadi bisa kita buat style ya. Ada border style. Jadi ada 2, ada solid sama non ya. Defaultnya solid ya. Kalau kita pilih nol nanti dia tidak terlihat ya bordernya. Ini. Defaultnya non ya, sorry. Defaultnya non. Jadi tidak ada bordernya ya. Kalau kita mau kasih bordernya solid ya. Oke, seperti ini. Nah, nih. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini akan saya jelaskan cukup panjang ya. Kalau statnya ya saya rasa cukup ya. Tapi bagaimana kita membentuk cut-nya itu nanti yang akan banyak sekali ya. Kalau ini kan dia persegi panjang yang lancip seperti ini ya, siku-sikunya ya. Nah, kita bisa bentuk ya dengan selain side dia ada eh, border radius ya. Border radius ini sebetulnya bisa digabungkan dengan banyak sekali ya. Bisa pakai border radius saja, ada bisa pakai border radius direksional ya. Ya, saya akan menggunakan yang border radius direksional saja ya. Jadi di sini kita bisa gunakan ada seperti saya bilang tadi ada border radius geometri ya, ada border radius direksional, ada border radius saja ya, seperti ini. Nanti bisa ditelusurin ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang border radius direksional ya. Tapi sebetulnya agak-agak mirip ya. Oke, kita coba ini saja jelaskan border radius direksional ya. Jadi kalau saya buat ini all ya, berarti nanti ujung ujung top, ujung top left, top right ya, itu nanti semuanya sama ya. Semuanya sama kita buat ya. Jadi kalau saya buat radius misalnya, radius sirkular nanti misalnya warnanya 10 ya misalnya. Nanti setiap ujung-ujungnya sama 10. Nah, ini 10, ini lengkungannya 10 radius, ini 10 radius, 10 radius ya sama ya. Semakin besar ya dia semakin mendekat kayak lingkaran ya, seperti ini ya. Nah, itu bisa kita atur ya, bisa kita atur misalnya kalau ini kan all ya, tapi kalau kita pakai only juga bisa. Misalnya kita hanya mau mengatur yang di top-nya saja, yang di button-nya itu lancip ya, seperti itu bisa. Jadi di sini saya pakai only ya,
saya gunakan only ya. Nanti ada top start berarti di kiri atas ya, misalnya ini 20. Kalau seandainya di apa? Di top N itu berarti di kanan ya. Top N itu oh sorry, ini saya letakkan di sini aja nih biar tidak ke sana ya. Ini saya kecilkan. Nah, ini saya letakkan di bawah saja. Nah, top start itu nanti radius ya. Sikulah misalnya 20. Lalu nanti top N berarti ini di atas kanan ya. Radius sikulah 20. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya. Nah, nih ya, di atas saja atau maunya yang di top start sama di button end bisa ya. Jadi ini kita ubah bottom end radius sirkular 20. Seperti ini. Oke. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, itu kalau kita pakai only, jadi kita bisa custom ya. Nah, sama kalau seandainya kita pakai horizontal ya, horizontal atau vertikal ya. Jadi, kita tidak pakai only. Kalau yang only itu kan nanti ada 4 pilihan, ada top start, top end, ada nanti bottom start, di bottom start yang ini ya, lalu bottom end yang ini top start, top end, ini bottom start, ini bottom end ya. Nah, kita bisa pakai itu kalau only ya, kalau kita bisa pakai yang horizontal. Nah, yang horizontal ya. Yang horizontal itu nanti ada start, ada end. Oke, kita coba lihat start ya. Start itu misalnya radius. Oke, kita coba lihat ya. Start, karena dia horizontal ya. Jadi dia di sebelah kiri ya. Kalau dia end nanti di sebelah kanan ya. Jadi kalau ini saya ganti end, ya nanti di sebelah kanan ya. Ini bisa dua-duanya kita gunakan, misalnya yang start itu 20 ya, sedangkan yang end misalnya radius sirkular itu hanya 5 misalnya ya, seperti ini ya. Nah, ini tidak terlalu ya, atau 10 lah ya. Kita coba lihat. Nah, nih ya, bisa kita. Nah, kalau dia ada horizontal berarti ada vertikal. Kalau vertikal kan berarti nanti yang ini top ya, yang ini bottom ya. Kita coba lihat saja ya. Kalau dia vertikal, tuh nanti ada istilahnya top ya. Top itu yang di atas berarti ya. Misalnya yang di atas kita setting 20. Kalau yang bottom tidak kita setting berarti dia akan bersudut lancip seperti ini ya. Kalau seandainya bottom kita setting berarti nanti bottom juga ya, untuk yang left sama right-nya. Misalnya kita buat 10. Oke ya, seperti itu. Nah, itu yang biasa digunakan ya, yang biasa kita gunakan. Jadi, border radius ini nanti bisa yang lain ya, border radius directional bisa diganti dengan border radius saja nanti ya, bisa diganti dengan border radius geometri ya. Ini saya contohkan yang menggunakan border radius, directional ya. Oke. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang rounded rectangle ya. Rounded rectangle itu kita bisa membentuk ini ya, membentuknya menjadi sudut-sudutnya menjadi lingkaran ya. Nanti ada yang namanya circle border, tapi circle border kayaknya di akhir saja ya. Saya akan meloncat di yang ke ini, continuous ya, continuous rectangle border border ya. Kita coba nih, kita ganti.
in dengan continuous. Ya, continuous. Nah, nih. Ini saya buang ya. Jadi kalau kita lihat tadi dia agak seperti ini ya, dia agak lingkaran, ini agak besar lingkarannya, ini kecil ya. Tapi kalau continuous itu, nah dia lebih smooth ya. Dia dibentuknya lebih smooth. Jadi eh dan nilainya itu dibentuk walaupun ini kita perbesar ya, misalnya 30 ya. Nah, dia akan mencoba membentuknya lebih smooth. Nah, seperti ini. Tidak drastis kayak tadi ya, lingkaran ya. Ini kita lihat nih, sebetulnya dia ada seperti melengkung ya, tapi dibuatnya lebih smooth. Ya, lebih smooth. Ini juga nih di atasnya kalau kita gunakan yang namanya eh, yang tadi ya, tanggal pasti ini lengkungan sangat drastis sekali ya, drastis seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan continuous, dia dibuatnya lebih smooth. Nah, itu bedanya ya. Coba kalau kita buat ini tadi rounded ya, namanya juga rounded ya. Rounded. Jadi dia lebih mendominankan lingkarannya ya, roundednya, roundnya ya. Nah, seperti itu. Ya, beda kalau kita pakai yang continuous tadi ya. Dia akan membuat eh, ujungnya smooth, tidak ekstrem seperti tadi ya. Oke. Nah, ada bevel. Ya, bevel itu kalau kita coba lihat ya, bevel. Nah, nih bevel itu nanti eh nah seperti ini. Ya, dia tidak lingkaran ya, tapi dia akan persegi. Ya, jadi kalau kita buat ini 20, jadi nanti di ujungnya itu dia tidak melingkar, tapi dia dibuatnya persegi. Ya, kaku seperti ini ya, persegi kaku seperti ini ya. Itu kalau bevel ya. Nah, sekarang circle border ya. Circle border dia tidak punya yang namanya border radius, dia hanya punya side. Namanya juga circle kan, dia pasti lingkaran kan seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa di custom seperti ini mau berapa radius di ujungnya, di sudutnya ya. Jadi ini saya buang saja. Nah, di sini saya ganti eh circle ya, circle border. Nah, seperti ini. Nah, nih ya. Ya, karena ini tulisannya ya, jadi biasanya kita bisa bisa kita atur dengan pakai padding ya supaya dia masuk. Ini lingkarannya semakin besar itu biasanya kita aku pakai menggunakan menggunakan kontainer, sorry. Ini saya gunakan kontainer biasanya ya. Nih kontainer bukan padding ya. Nah, nanti ini supaya bisa masuk, nanti ini bisa besar lingkarannya ya, kita pakai misalnya height-nya 300 ya. Nah, kan dia semakin besar nih ya. Lalu lalu nanti untuk alignment-nya ya saya buat misalnya alignment ini sebetulnya yang height tinggi, lalu alignment ini atribut milik container ya. Tapi belum saya jelaskan di pertemuan ini ya, di tutorial ini. Karena di tutorial ini saya fokus cut, tapi nggak apa-apa. Saya coba gabung dengan container karena di cut tidak ada fasilitas seperti ini ya. Untuk meninggikan. Jadi kalau cut itu dia akan menyesuaikan sesuai dengan isinya. Kalau isinya banyak dia akan melebar, meninggi seperti itu. Tapi kalau kontainer bisa kita atur tingginya, lebarnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba alignment center misalnya. Nah, seperti ini. Ya, ini nanti bisa kita width-nya kita lebarin ya, seperti itu ya. Oke, width-nya bisa kita atur misalnya eh width-nya itu kita atur double infinity. Jadi double infinity itu
sesuai dengan luas. Oke, ini karena 300 ya, karena kan dia lingkaran tuh. Double infinity itu sesuai dengan ini ya bentuknya. Nah nih ya, dia sesuai dengan lebar ponsel kita, double infinity untuk kalau kita gunakan kontainer ya, kontainer. Oke. Nah itu, yang bisa saya jelaskan untuk cut ya. Jadi cut tadi, ada color ya, untuk memberi warna ya, jadi warna warna cut-nya isinya ada elevation ya, untuk membuat bayangan, lalu shadow color untuk memberi warna bayangan ya, lalu nanti ada margin, margin ini untuk mengatur jarak luar dari cut ya, nanti ada shape, shape ini tadi ada rounded rectangle border ya, ada circle border, ada continuous rectangle border, ada bevel rectangle border. Dan kita sudah coba apa yang membedakan 4 ini ya. Oke, saya rasa cukup ya. Sebetulnya masih banyak yang bisa saya jelaskan tentang CAD ini, tapi mengingat ya waktunya nanti akan sangat panjang sekali, makanya nanti bisa dikunjungi saja web resminya ya untuk, Flutter nanti bisa dilihat tutorial tentang CAD di sini ya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya. Saya menjelaskan hanya atribut-atribut yang biasa kita gunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile menggunakan Flutter. Oke, itu saja. Terima kasih atas, perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kidimi untuk video tutorial Flutter lainnya. Sampai jumpa.